Shalom saudari-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam pemahaman Alkitab Komisi Perempuan Dorcas. Kembali kita akan belajar satu tokoh lagi, tokoh perempuan di dalam Alkitab. Masih muda, tetapi mempunyai keutamaan-keutamaan yang perlu kita contoh. Siapakah dia? Dia adalah Rut. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca dari Rut pasalnya yang pertama. Rut pasal yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dan engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Nah, saudari-saudariku, siapakah Rut? Rut bersama dengan Orpa adalah menantu dari Naomi. Naomi sendiri adalah janda Elimelech yang mempunyai 2 anak laki-laki yang kemudian menjadi suami Rut dan Orpa. Yang sayangnya keduanya juga telah meninggal. Jadi Naomi, Rut dan Orpa sama-sama telah kehilangan suami. Menyadari bahwa di Moab tidak ada lagi yang bisa diharapkan, maka Naomi dan kedua menantunya bermaksud kembali ke kampung halaman Naomi, yaitu Bethlehem. Namun karena Naomi merasa kasihan akan masa depan menantu-menantunya, maka ia meminta mereka untuk menetap di Moab, yang memang kampung halaman Rut dan Orpa. Atas desakan Naomi, Orpa kemudian memutuskan untuk tinggal di Moab. Sedangkan Rut berkeras mengikuti Naomi. Perkataan Rut yang sangat terkenal di dalam ayatnya yang ke-16 dan yang ke-17. Di antaranya adalah, jangan desak aku meninggalkan engkau. Kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, di situ aku dikuburkan. Lalu hanya maut yang memisahkan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau dinyatakan Rut melalui ungkapan itu? Ada 2, saudari-saudariku. Belas kasih dan kesetiaan. Belas kasih. Sebab Rut tidak tega membiarkan Naomi yang sudah tua harus melakukan perjalanan jauh sendirian. Tidak tega membiarkan Naomi menghabiskan sisa umur dalam kesendirian. Mengkhawatirkan siapa yang akan merawat dan mencari nafkah untuk Naomi dan lain-lain. Semuanya itu menunjukkan jika di dalam hati Rut
ada belas kasih yang besar, kemampuan untuk berempati pada penderitaan orang lain, kesadaran untuk mengulurkan tangan membantu, dan solidaritas yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Sekali lagi, itu belas kasih. Di masa sekarang ini, ketika kehidupan itu semakin berat untuk siapapun, terlebih-lebih dalam suasana pandemi yang begitu merusak kehidupan, belas kasih sangat dibutuhkan. Banyak yang menderita, banyak yang kehilangan penghasilan, banyak yang kehilangan keluarga, banyak yang terlunta-lunta menyambung hidup. Belas kasih seorang akan yang lain sangat dibutuhkan. Hal kedua yang kita temukan dalam diri Ruth adalah kesetiaan. Ketika terbuka kesempatan di hadapan Ruth untuk ia memikirkan dirinya, masa depannya, dan itu bukan sesuatu yang salah. Ia mempunyai hak untuk kembali menata hidupnya. Ia memilih untuk bertahan dengan Naomi. Ingat, bukan berarti pilihan Orpa salah, namun Ruth memilih yang lebih mulia. Ia memilih untuk mendampingi Naomi dalam segala keadaan. Meski belum jelas bagaimana di Bethlehem sana, meski ia akan menjadi orang asing di Bethlehem, meski ia belum tahu bagaimana kehidupan dan pekerjaan di sana, meski segala sesuatu masih misteri, tetapi ia bersedia menempuh semua itu bersama dengan Naomi. Itulah kesetiaan. Melangkah bersama, menempuh kehidupan bersama, saling memahami dan menerima kebiasaan baru, bersatu dalam iman, bersatu dalam menyembah Tuhan. Itu kesetiaan yang dinyatakan Ruth pada Naomi. Kesetiaan mensyaratkan penyerahan diri yang total. Dalam dunia kita yang serba egois, saudari-saudari, serba mementingkan diri, penuh dengan perhitungan, cari aman, miskin kepedulian, individualistis, maka kehidupan akan semakin keras, akan semakin kejam, akan semakin dingin. Kejatuhan dan kegagalan, keterpurukan seseorang hanya akan menjadi tontonan. Jangankan dengan orang lain, dengan keluarga sendiri saja, manusia bisa menjadi begitu dingin dan tak peduli. Istri kehilangan kesetiaan, suami berkhianat, anak-anak tidak tahu makna loyalitas. Kondisi yang sulit dalam rumah tangga justru menjadi alasan untuk meninggalkan rumah tangga itu karam. Meninggalkan satu sama lain, makin terpuruk, makin jatuh. Seakan-akan tidak ada ikatan lagi di antara mereka. Jelas saudara-saudari, ini kehidupan yang berat, kehidupan yang keras, kejam dan dingin, butuh belas kasih dan kesetiaan. Dua keutamaan Ruth yang kita pelajari. Jadilah perempuan-perempuan yang berbelas kasih dan mempunyai kesetiaan, sehingga satu sama lain kita bisa saling mendukung, saling memulihkan, menjaga kehidupan. Saudari-saudariku, patahkan stigma bahwa perempuan itu adalah pelakor, perempuan itu materialistis, perempuan itu cari aman, perempuan itu bersaing satu dengan yang lain, perempuan itu menantu, musuh dari mertua. Patahkan stigma-stigma negatif perempuan dan jadi perempuan yang berbelas kasih dan setia di dalam keluarga,
di dalam komunitas dan di dalam gereja. Tuhan memberkati. Stay safe, stay positive, and be wise.